Bahkan ada sebagian ulama rajjaha ba'duhum lebih mengutamakan hari Jumat, malam Jumat daripada Lailatul Qadar. Ada itu. Jadi hari Jumat dan Lailatul Qadar, ada ulama lebih mengunggulkan hari Jumat daripada Lailatul Qadar. Lah ini kan berarti kan kita kan tiap minggu ya ada Lailatul Qadar, itu bahkan lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kita mah biasa-biasa saja. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala ta'ala innad dina indallahil islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islam dina wa la yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma'udhu billah. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah ila jum'ah kafarah lima bainahuma. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirun walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, alhamdulillah kita berkumpul lagi di musola apa ini? Sabilal Muhtadin. Sabil artinya apa? Sabil tuh jalan. Muhtadin orang yang dapat. Orang yang dapat petunjuk al-muhtad. Ihtada berarti dia telah mendapatkan petunjuk jalannya ini. Tapi kalau ini kan musola jalan tapi ya musola tapi jalan ini mah. Oh wasilah. Bener jalan, tapi jalan itu jalan maknawi. Jalan itu ada khisi, ada makna. Gitu, jalan itu tak khisi. Kalau jalan khisi mah itu ganggang. Itu jalan khisi. Ada jalan makna. Seperti kita menjalankan syarat agama, itu berarti kita menempuh jalan hidup. Itu jalannya jalan makna. Dan tujuan kita di sini salah satunya, ya banyak tujuannya, salah satunya kita maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah istamil al-sinatina fi madhihi wa nusratih. Kita dikasih oleh Allah lisan, lidah oleh Allah. Tentu dipakai bukan sekehendak kita, tapi dipakai sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau kita beli lisan, waduh harganya berapa itu? Mahal lisan itu. Kayaknya pun kita udah 10 miliar. Kita bisu, kamu bisa ngomong, kayaknya berani kita ya? Berani. Kamu bisu, bisa ngomong normal. 10 miliar kita punya uangnya, kayaknya berani banget itu. Berani banget. Tapi kita dikasih gratis lisan itu. Dikasih gratis Allah itu. Tapi mudah-mudahan dengan bulan Maulid Allah
istimalkan, pakai lisan kita fi madhihi wa nusrotih, untuk selalu memuji Nabi dan dipakai untuk membela, menolong Nabi, membela Nabi. Udah pahalanya luar biasa itu kalau kita punya lisan senantiasa dipakai fi madhihi wa nusrotih. Karena Allah saja selalu memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin, atau memuji Nabi. Lah kita dikasih lisan gratis oleh Allah itu, jarang memuji Nabi. Kebangetan dipakai lisan kita selalu memuji Nabi. Salah satunya sering baca sholawat. Alhamdulillah udah sholawat berapa kali nih malam ini. Alhamdulillah wa nusratih, untuk membela Nabi. Dan juga mudah-mudahan kita hidup di dunia ini menapaki apa yang dilakukan oleh Nabi, wa akhina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi, supaya kita jelas hidup ini untuk apa. Tamasuk, berpegang teguh bi sunnatihi wa ta'atihi, melakukan sunnah Nabi dan mentaati apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Nabi. Wah, udah hidupnya sangat bermakna kalau kita hidup itu. Tamasuk bisunnati wa ta'atih. Tamasuk bisunnati wa ta'atih. Kalau kita bisa lisan dipakai madhih wa nusratih. Hidup tamasuk bisunnati wa ta'atih. Insyaallah Allah akan kita meninggalkan dunia ini ala hubbihi wa jama'atih. Kita akan hidup, akan mati dengan modal membawa cinta Nabi, dan kita akan digolongkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya itu matinya ala hubbihi wa jama'atih. Jangan sampai mati kita tidak punya cinta kepada Nabi. Yang akhirnya kita sulit untuk kita di akhirat kumpul dengan Nabi. Sulit itu. Kok meninggal tanpa hub dengan Nabi, sulit untuk kita berkumpul di sana dengan Nabi. Sebab yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan nanti di sana bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau yang dicintainya dunia, gimana kumpulnya itu? Kita cintanya dunia di dunia ini, kumpulnya dengan dunia di sana itu. Dan di sana dunia itu akan diperlihatkan ini yang peyot, ini yang sangat jelek sekali itu diperlihatkan yang sangat jelek sekali, sampai orang tidak pernah melihat bentuk rupa yang jeleknya seperti ini. Kamu tahu, malaikat tanya, ini siapa? Ini dunia. Yang kalian di dunia itu diburu-buru ini nih, modelnya ini. Modelnya seperti ini. Yang kamu kejar-kejar, bahkan saling bunuh, bahkan saling menghasut. Ini bentuknya nih. Ini jadi rebutan. Sampai bunuh-bunuhan, sampai itu-ituan itu diperlihatkan itu. Kamu gitu udah kumpul sama ini aja di sana. Waduh, sengsaranya kita. Naudzubillah, mudah-mudahan kita meninggal ala hubbihi wa jama'atih. Hadirin rahimakumullah. Ini kalau jadwal di Sabilal tahu itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau 10 tahun sekali. Pokoknya situ pakai kitab ini. Iya, macam-macam. Ini kitab Majmu'atur Rasail. Pokoknya kalau di sini tahu itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, 3 tahun sekali, 10 tahun sekali, udah diniatin ngakamin kitab ini. Pokoknya kalau di musola ini mah kalau per 10 tahun sekali gitu juga nggak apa-apa. Iya, bebas. Yang mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau, sebab pengarangnya itu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, itu pengarangnya.
Hujjatul Islam, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu apa? Mujaddid pembaharu Islam tahun 500 Hijriah. Sepakat ulama dunia Islam itu. Sebab setiap 100 tahun Allah itu apa? Melahirkan seorang perempuan, melahirkan seorang anak setiap 1 abad, yang tujuannya dijadikan mujaddid. Dan tahun 500 beliau itu jadi mujaddidnya. Beliau itu meninggal tahun 505 apa itu tuh. Namanya tuh Imam Ghazali itu aslinya namanya Muhammad, punya bapak namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad, punya buyut namanya Ahmad. Itu. Beliau kunyahnya, panggilannya Abi Hamid. Itu dari Hamdun semua, dari Hamidah semua. Abi Hamid Muhammad bin Ahmad. Karena apa? Karena udah cinta bapaknya, cinta nabinya tuh gak ketulungan itu tuh. Gak ketulungan cinta nabinya itu. Dia namanya Muhammad, yang namanya Ahmad itu. Namanya Ahmad, punya anak. Siapa? Muhammad, kasih nama Muhammad. Punya anak lagi, siapa namanya? Muhammad. Punya kakek, punya cucu, namanya apa? Ya Muhammad itu udah. Karena cintanya kepada Nabi sampai udah kayaknya nggak ada nama lain kayaknya itu. Udah bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, anaknya Muhammad, semua itu. Memang karena ya kadang-kadang ekspresi cinta itu dengan itu juga ya bisa terlihat gitu tuh. Bisa terlihat. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini kitabnya kitab apa ya? Kitab Rawdatul Talibin wa Umdatun Nasikin. Rawdatul Talibin wa Umdatun Nasikin. Kitab beliau risalahnya itu. Yang insyaallah akan dibaca tentang faslun fi bayani ma yajibu 'ala nabi wa ma yahrumu 'alaih wa ma yubahu lah wa ma khussa bihi min fadail duna ghairi. Artinya fasal menjelaskan ma yajibu 'ala nabi, hal-hal yang diwajibkan khusus pada nabi. Wa ma yahrum 'alaih, hal-hal yang diharamkan atas nabi. Wa ma yubahulah, hal-hal yang diperbolehkan oleh nabi. Wa ma khussa bihi min fadail, dan hal yang sifatnya khususiyah berupa keutamaan nabi. Duna ghairi, tidak ada keutamaan itu ada pada selain Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit banyak kita mengetahui apa sih kewajiban Nabi, apa sih yang diharamkan atas Nabi, apa sih yang diperlukan oleh Nabi, dan apa sih khususiyah berupa keutamaan hanya dimiliki oleh Nabi, tidak yang lainnya, menambah kecintaan kita, menambah kemarifatan kita. Akhirnya kita mau mengikuti sunnah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap nggak kira-kira? Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mentafakuri tentang beliau ya, aduh, itu tuh harus punya rasa cinta wajib, itu tuh harus punya rasa cinta kewajiban. Kita cinta itu kewajiban. Umpamanya tidak disuruh pun itu cinta Nabi itu adalah suatu keniscayaan. Umpamanya tidak disuruh oleh agama, udah. Kenapa beliau telah membuat kita itu bisa tahu jalan hidup kita? Banyak, cuma kita 3 saja. Pertama, lewat beliau apa? Kita tahu Al-Quran. Kita tahu Al-Quran. Dan Al-Quran, wah, sudah. Manfaatnya, manfaatnya, tentang faedahnya Al-Quran sudah. Itu lewat Nabi. Al-Quran. Dan itu bentuk dari siapa? Mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa? Kita tahu Islam. Tahu Islam lewat Nabi. Lewat Nabi. Kalau tidak ada Nabi, waduh, kita nggak tahu gimana cara hidup yang benar itu. Dalam Islam di sini adalah syariat. Ini juga dari kitab ini, keterangan ini dari kitab ini. Tapi beda risalah. Yang ketiga adalah Jumat.
hari hari Jumat. Kita tahu kualitas hari Jumat yang sebenarnya tiap hari satu minggu itu tuh ada hari yang sangat luar biasa, itu hari Jumat. Itu juga lewat Nabi. Nanti yang tiga ini di hari kiamat itu akan wujud, akan tajasud, berbentuk dari materi, bentuk dengan bentuk. Kalau Quran dan agama bentuknya itu pemuda yang sangat ganteng rupawan, sampai kalau ada orang memandang itu tidak jemu-jemu. Itu di akhirat itu Quran akan berbentuk manusia. Juga yang namanya agama juga akan berbentuk manusia. Manusianya itu seorang pemuda yang sangat ganteng rupawan, dia tidak jemu-jemu melihatnya itu. Jadi kalau kita agamanya baik, kita terhadap hak Al-Quran kita menjalankan, maka rasa takut, rasa gelisah, rasa haus, rasa lapar itu hilang dengan kita memandang Al-Quran di sana yang sudah berwujud manusia, seorang pemuda, juga seorang agama yang berbentuk seorang manusia pemuda yang ganteng rupawan. Itu hilang rasa haus, rasa apa itu, sampai kita itu kita masuk surga. Terus juga hari Jumat. Hari Jumat juga berbentuk itu tuh. Berbentuk di sana itu. Kalau hari Jumat bentuknya seperti apa? Kalau bahasa di sini mah arus ya. Kalau dalam kitab ini mah arus itu pengantin pemuda, pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki, wah, yang dihiasi dengan hiasan yang sangat menakjubkan. Ya juga Pak, memandang itu sampai masuk digiring dengan memandang tiga itu, agama, terus Al-Quran dan hari Jumat, sampai gitu tuh kita memandang tidak terasa kita tahu-tahu udah sampai ke surga. Itu tiga hal aja dalam hidup, dan itu semuanya hanya bisa kita mampu mengetahuinya lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi diturunkan kepada sahabat diturunkan kepada tabiin diturunkan kepada tabiin terus sampai ke kita. Kita tahu apa itu Al-Quran, kita tahu apa itu agama, kita tahu apa itu hari Jumat. Makanya kalau kita hidup cuek, tidak memperhatikan yang tiga ini, wah udah, kita itu sengsara di sananya. Sebab menghilangkan rasa haus, rasa lapar. Itu dari kita Imam Ghazali juga keterangannya itu. Itu dengan kita sering memandang tiga wujud Al-Quran, agama, dan hari Jumat. Makanya kalau orang tahu aja udah ya, yang namanya kalau bahas Al-Quran, bahas agama nggak selesai. Hari Jumat saja tahu tentang keistimewaan hari Jumat. Kita kayaknya itu kalau yang jualan juga nggak mau jualan itu. Perai aja libur, ibadah aja udah. Cuma karena tidak tahu hari Jumat itu ada apa, ada apa dengan hari Jumat. Ya udah, saya yang biasa buka ya buka gitu. Kalau tahu mau udah ibadah terus. Kalau dipikir-pikir ya padahal mah ya hari itu ada 7. Udahlah, untuk cari uang 6 harinya lah. Satu hari libur gitu di Jumat. Kayaknya pantas ya. Kayaknya pantas banget itu. Untuk biaya hidup berarti apa? Kamis, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat libur ibadah aja. Kayaknya pantas gitu. Tapi yang kita masih belum bisa itu. Masih belum bisa untuk libur sehari hari Jumat saja. Kadang-kadang libur juga bukan untuk ibadah. Kita repotnya gitu. Tapi kalau tahu apa yang ada di hari Jumat, gak bakalan gitu itu disia-siakan itu. Makanya sampai diabadikan ada Quran, surat namanya surat Jumat. Ya. Harinya ya di Jumat. Inna nudiyal surat mi yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan yang namanya jual beli. Itu kalau kita ingkuntum kalau kita tahu nih, karena kita belum tahu ya. Hari Jumat itu ya jadi jalan saja udah. Kamu pernah, karena kiai itu mungkin ya punya anak yang jualan, nggak mau libur, marah itu tuh. Karena memang ya anaknya itu jualannya laris. Sampai ngomongnya tuh sampai teringang-ingang saya tuh ngomongnya tuh, kamu
namanya cari uang tiap hari katanya. Tinggal gubuk. Tapi uang tiap hari, kalau hari Jumat itu libur, kamu itu tidak langsung jadi orang kaya gara-gara satu hari itu jualan itu. Kata bahasanya gitu sampai satu ngikik aja. Gara-gara kamu itu jualan hari Jumat nggak langsung jadi orang kaya. Maunya kamu libur hari Jumat nggak jadi kamu jadi orang miskin katanya. Ini mah nggak mau sekali kalau libur hari Jumat itu. Diem aja satu ada kiai ngomongin anaknya gitu. Diem. Iya ya, karena beliau itu tahu gitu. Udah libur kalau hari Jumat tuh. Kamu nggak libur, nggak langsung jadi orang kaya gitu, enggak. Kamu libur jadi orang miskin tidak katanya. Ngomong sampai gitu dia itu. Iya, ya karena kan kita dia tahu. Maksudnya Al-Quran in kuntum ta'lamun gitu. Hari Jumat itu kan di sana itu akan diwujudkan tentang hari Jumat itu seperti pengantin. Al-Jum'at ila Jum'ah kafarah bainahuma. Kita pengen dihapus dosa-dosa kita selain hari Jumat, tinggal Jumat hidupin terus. Maka hari Jumat di antara Jumatnya berarti 6 hari hapus lagi. Gitu. Umpamanya dosa-dosa lagi hari Jumat dihidupin lagi, hapus lagi. Al-Jum'at ila Jumat kafarah lima bainahuma. Jadi kalau tiap hari kan ada waktu mustajab. Beda hari Jumat mah. Ada saat mustajab itu. Tiap hari juga ada saat mustajab itu malam, tapi kalau Jumat beda khusus itu tuh saat mustajab. Nah, ini selesai Jumatnya. Wah, hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ilmihi fid dharaini amin. Faslun fi ma bayani ma yajib 'ala nabi, menjelaskan tentang hal yang diwajibkan atas nabi. Padahal nabi itu shahibus syariah. Syarek yang membuat, bisa dikatakan yang membuat aturan agama itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum an fantahu. Apa yang Nabi berikan kamu ambil. Terserah Nabi mau gimana cara membuat aturan itu. Wa ma nahakum an fantahu. Apa yang dilarang jangan kamu tinggalkan. Wa taqullah. Wa man yuti'illah wa man yuti'ir rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, itu taat berarti kepada Allah. Apapun kamu yang diperintahkan oleh Nabi, pokoknya kalau kamu nurut Nabi, berarti nurut saya, kata Allah itu. Berarti seakan-akan udah membebaskan kepada Nabi untuk mengatur, membuat agama. Karena memang yang namanya syariat secara hakiki, pembuat agama itu adalah secara hakiki adalah Allah. Tapi syariat majazi adalah Nabi kita. Tapi walaupun Nabi itu syariat, Nabi punya hal yang diwajibkan atas dirinya, yang diharamkan atas dirinya. Itu walaupun beliau sendiri adalah syariat, pembuat syariat atau agama. Agama itu apa sih? Apa yang namanya agama itu? Aturan. Apa? Aturan dari Allah. Agama itu ya, syariat. Hanya kata Kiai Akil mah, kang jeneng agama iku pernatane Gusti Allah minangka kenugrahane kang diparingaken maring para nabi lan rasul serta ummate kang diverdi. 2 bait apal. Itu kata Kiai Akil Kempek. Kang jeneng agama iku penatane Gusti Allah minangka kenugrahane kang diparingaken maring para nabi lan rasul serta ummate kang diperdi. Jadi agama itu tatanan. Kanjeng agama itu penatane. Tatanan aturan dari Allah dan merupakan anugerahnya Allah. Anugerahnya Allah agama itu. Islam itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bukan apa ya. Bukan beban yang akhirnya itu tidak ada artinya apa-apa, tidak itu. Minangka kenugerahan agama itu tatanan aturan Allah yang diberikan kepada umatnya di muka bumi ini dan merupakan anugerahnya. Lewat siapa? Kan diparingaken maring para nabi, lan rasul serta umatnya kan diverdi. Dan karena memang untuk tahu aturan tatanan itu hanya bisa diketahui oleh
nubuah, makom nubuah atau makom risalah. Tanpa makom nubuah, tanpa makom risalah tidak tahu itu. Mengetahui tentang aturan Allah, dan hanya nabi kita. Makanya turun wahyu, turun apa ya, sahabat tidak ada yang tahu, walaupun saat itu kumpul dengan para sahabat. Sebab yang mengetahui itu adalah yang udah makomnya makom nubuah. Nanti di sini juga ada kitab Hakikatul Nubuah. Waduh, banyak pisan itu keterangannya. Jadi kurang paham, jadi ya enggak lah, enggak usah. Hakikatul Nubuah udah. Hakikatul Nubuah. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa ada aturan zakat? Kenapa ada aturan haji? Kenapa aturan sholat? Sholatnya modelnya ada ruku, ada sujud. Terus kenapa kita itu tidak boleh berbohong, tidak boleh zina, minum keras? Kenapa kita harus selalu jujur? Itu nggak cukup melalui akal, itu tidak cukup tentang aturan agama itu. Walaupun bagaimanapun cerdasnya, sebab sangat terbatas akan kemampuan akal. Hanya bisa diterima itu apa? Isyarat itu, kode itu dengan makom nubuah. Itu namanya agama. Jadi Nabi itu adalah syarih secara majazi, pembuat aturan. Dan apa yang diharamkan, wa amma ma yajibu alaihi fa huwa at-tahajjud. Sesuatu yang diwajibkan Nabi itu adalah sholat tahajud. Nabi tidak sholat tahajud dosa. Kalau kita itu wajib Nabi sholat tahajud itu. Enak gak sih jadi Nabi tuh? Iya. Nabi tidak tahajud dosa. Kalau kita main akan tidur lah, ngobrol. Terus tahajudnya ya minimal kalau udah rasa capek kakinya, kalau belum rasa capek ya terus harus tahajud. Tapi Nabi nggak terus, walaupun capek sebelum bengkak mau udah tahajud. Sebelum bengkak tahajud terus, sebab wajib bagi Nabi itu, wajib tahajud itu. Fa amma ma yajibu alaihi fa huwa at-tahajjud wal witru, dan salat witir. Kalau kita kan enak ya, nggak wajib salat witir itu. Nabi mah wajib. Terus wadduha, Nabi wajib salat duha. Iya, Nabi sholat wajib bagi Nabi. Mau banyak vision jalan Nabi itu. Iya, wal udhiyah wajib kurban, wal musyawarah wajib musyawarah, walaupun Nabi orang yang paling cerdas di dunia. Walaupun Nabi dalam kehidupannya selalu dibimbing oleh wahyu, oleh malaikat Jibril, tapi kalau ada masalah wajib musyawarah. Bahkan dalam masalah rumah tangga itu Nabi itu, sebab hukumnya wajib. Wasyawwirhum fil amr wa minallahi fatahajjab bihima fil tal. Itu karena itu perintah langsung dari Allah, wajib Nabi. Jadi tidak ada Nabi tidak tahajud, kita ya, tidak tahajud, tidak witir, tidak duha. Kalau ada masalah udahlah beres aja, tanganin aja sendiri. Itu Nabi sendiri itu wajib musyawarah. Tidak boleh ada masalah-masalah langsung tidak. Wasyawwirhum fil amr wa takhyiru zawjat. Nabi itu punya istri. Berapa istri Nabi? 9, 12, 15. Waduh, istri. Ini yang sedikitnya 9, ya siap ditanya, siap. Siapa coba? Aduh, itu memang kalau ada orang Muslim tidak tahu ibunya, itu ya kacau katanya. Itu yang namanya zaujatun Nabi, itu adalah ummul mukminin. Kita aku orang beriman, ibu kamu siapa? Gak tahu. Aduh, itu zaujatun Nabi adalah ummul mukminin. Orang beriman, orang Muslim tidak tahu ibunya. Wah, ini kan kacau ya. Kacau, makanya wajib kita mengetahui ibu kita. Ibu dalam agama. Ibu dalam agama itu azwajun Nabi. Bahasanya kan kalau dalam Aqidatul Awam gimana tuh? Antis inis watin wafatul Mustafa khair nafah tarnan nabiyal muktafa Aisyatun wa khofsatun wa saudah
Terus Sofiyatun, Maimunatun, Waramlah, Hindun wazai, Nabun kada, Juwairiyah, lil mu'mini, na ummahatul mardiyah. Hunna itu ummahatun lil mu'minin, ibu bagi orang beriman. Kamu orang mukmin, iya. Tahu ibu kamu? Nggak tahu. Kacau ya. Kata Abu Mah kacau ini. Sadis pisan. Kita nggak tahu ibu kita. Siapa ibumu? Orang mukmin, orang muslim? Nggak tahu. Ibu sendiri nggak tahu. Nanti sini suatin wafatun khuyirna fakhtarna. Nabi punya istri waktu itu 9, ada mengatakan 10. Kul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya fata'alaina wasarihkunna sarahan jamila. Nabi itu wajib istrinya dikumpulkan, ditanya, kamu tuh mau tetap mau jadi istri saya atau mau cerai? Wajib itu. Wajib bagi Nabi itu membeli pilihan kepada istrinya. In kuntunna turidna hayatad dunya, kalau kamu ingin hidup di dunia enak atau ingin tetap jadi istri saya. Kalau pengen di dunia enak, kamu pengen berapa emasnya? Beri. Kamu pengen rumahnya seperti apa? Beri. Nanti kamu akan saya cerai. Pengennya apa? Satu pengen harta sekian, pengen rumah seperti ini, kendaraan seperti ini, dikasih oleh Nabi. Lalu dicerai. Wajib. Nabi itu ngomong gitu kepada istrinya itu. Kalau kita gimana itu? Kalau kita kamu pengen apa? Cerai dari saya. Wah, ya langsung itu rebutan. Nah dari dulu juga nunggu katanya itu. Saya tuh pengen ini cerai, ya udah. Kalau Nabi wajib setiap istrinya ditanya, kamu pengen apa? In kunna turidul hayatad dunya, kamu pengen hidup di dunia enak menurut kamu pengen apa? Harta berapa, kendaraan berapa, rumah seperti apa? Nanti kalau saya beri, lalu kamu sarihkunna sarohan jamilah, saya akan cerai kamu. Itu wajib bagi Nabi. Tapi apa? Menurut riwayat ada 2. Untuk yang 9 tidak mau dicerai. Udah Nabi, saya mau udah nggak mau dicerai. Sampai yang terutama yang namanya Saudah itu kan, kenal nggak Saudah itu? Ibu kita namanya Saudah. Itu kan udah sepuh banget, sebab seusia dengan Khadijah. Usia dengan Khadijah. Nabi atau itu tuh jadi kira-kira 15 tahun lah. Akhirnya apa? Karena tahu dia udah sepuh, akhirnya gilirannya diberikan kepada Aisyah. Nabi, saya nggak mau dicerai. Saya memahami. Saya tuh udah usianya udah 80 tahun. Hanya nggak tertarik lagi orang laki-laki. Kamu kan ada Aisyah, ada Sofia, masih belasan tahun. Yang penting saya itu tetap status saya jadi istri engkau. Nggak apa-apa giliran saya nggak digilir juga, saya berikan kepada Aisyah. Itu Saudah. Dan itu istri kedua Nabi. Sehabis Siti Khadijah meninggal, lalu apa? Nabi itu nikah dengan seorang perempuan saudaranya apa? Yang sebaya dengan Khadijah itu tuh. Itu namanya Saudah. Ya usianya itu selisih 15 tahun sama Nabi itu. Lebih tua Saudah gitu tuh. Lebih tua Saudah. Karena apa? Ya, karena ada yang jumlangin. Aduh, Nabi udah duda. Kira-kira pengganti Nabi siapa ini tuh? Oh, nah Khadijah itu punya teman karib namanya Saudah. Tawarin sajalah. Itu yang jumlanginya itu. Kasih Nabi yang tua gitu. Bagaimana? Iya. Yang jomblanginya itu ngaji Nabi yang tua ya. Tapi Allah kan, Nabi kan diam saja. Ada yang jomblangin gitu, ya udah terima. Akhirnya kan dengan terimanya itu dikasih Aisyah yang muda-muda, dikasih Sofia. Kita mau udah langsung protes, kamu ngasih saya malah yang tua lagi. Itu. Bapak berkahnya orang terima qanaah tuh gitu. Terima aja dulu, nanti akan dikasih yang terbaik sebenarnya. Kita mah udah nggak nerima, jadi ya udah. Terus apa wasiwak? Wajib Nabi itu siwak. Mau wudhu Nabi wajib siwak. Mau sholat Nabi wajib siwak. Bangun tidur Nabi wajib siwak. Nah kita mah udah tradisi kita mah udah jarang ya.
mau sholat suk gitu tuh. Nggak jarang kita kalau di pesantren masih sering lihat gitu tuh. Ada sepatu ini di masjid-masjid di Huinya di Subang masa itu jarang lihat. Tapi ya kalau di Jawa Tengah masih sering kalau masjid-masjid suku-suku jadi siwak itu di kantongin aja. Oh ya Mas Duki ya, alhamdulillah. Iya. Itu Nabi itu wajib siwakan itu. Wajib. Wa musabaratil adu. Kewajiban Nabi itu wajib bertahan. Kalau perang berapapun musuhnya 1000, namanya Nabi cuma 2an, tidak boleh lari Nabi. Harus hadapin terus. Walaupun musuh 1000 dia berduaan, ya udah harus hadapi. Bagaimana caranya? Itu musabaratul adu. Nabi itu tidak boleh lari kalau perang itu. Makanya kan waktu perang Uhud, waktu perang Uhud itu dibuktikan itu tuh. Waktu kocar-kacir semuanya barisan porse kalau itu tuh barisan apa sih? Kalau dalam bola itu apa? Formasi ya, formasi. Ya formasi perang kacar-kacir udah. Waktu perang Hunain, waktu perang Uhud. Kocar-kacir. Nabi yang di depan aja. Enggak, yang lain kocar-kacir, Nabi itu tidak. Terus berhadapan terus. Sebabnya haram bagi Nabi itu ikut kabur gitu. Masa ada Nabi perang kabur. Sampai Nabi mengatakan gini, ana nabiyyul kadib ana ibnu Abdul Muttalib. Waktu semua formasi perang kacau karena gitu sangat itu sekali, Nabi terus yang lain kapal kacir depan terus, ana nabiyyul kadib ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi yang bukan pendusta. Saya adalah cucu daripada Abdul Muttalib. Ya sahabatnya kan wah, sebab beresikonya dekat dengan Nabi. Ya udah, jadi bulan-bulanan oleh musuh itu. Jadi musabaratu. Wa in kathuru, walaupun banyak itu tuh. Wa taghyiru munkar. Wa taghyiru munkar itu berarti merubah kemungkaran. Hal yang diwajibkan ini banyak ini. Jam berapa sih? Jam 21. Iya, 10 menit lagi lah. Iya, setengah 10. Tapi ini banyak, ya udah langsung aja. Wa ma yakhrumu alaih duna ghairi. Hal yang diharamkan tadi yang diwajibkan atas Nabi. Ada yang diharamkan Nabi duna ghairi, bukan lainnya oleh kita tidak haram, tapi bagi Nabi haram. Tadi wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi kita. Ma yakhrumu apa? Al-khat, menulis. Nabi nulis haram itu. Nabi kalau nulis haram. Makanya Nabi ngirim surat ke raja-raja, Najasyi, ke raja Heraklius, itu Persia, ke Romawi, itu ya yang menulisnya bukan Nabi, sebab haram bagi Nabi menulis. Wasyi'ru, Nabi haram syiiran seperti tadi. Antisniswatin wafatul Mustafa khairna fakhtar, bukan nyanyi maksudnya itu syair maksudnya itu. Syair, ya, syair, bahasa Indonesianya syair lah. Kalau bahasa Arabnya syairan. Itu haram waktu itu. Apa sih? Yasinnya apa sih? Yang bagilah itu tuh. Iya, itu tuh apa? Ini surat Yasin akhir itu apa? Apa yang sering Yasin itu? Syi'ra wa ma yang bagilah in huwa illa dzikr. Ya itu apa itu? Sebelumnya. Dadak lupa ya. Dadak lupa Yasin ada sering juga. Syi'ra wa ma yang bagilah ya. Itu tuh ayatnya itu, maka Nabi haram berband melakukan syair. Tapi sahabatnya wah, Imam Syafi'i ahli syair. Terus sahabat sahabat Ali ahli syair. Sahabat Ali itu Diwanu Ali, ada syair khusus sahabat Ali. Seperti sahabat Ali itu alala tanalul ilma illa bisitatin, itu tuh. Imam Syafi'i Diwanu Syafi'i syairnya banyak Imam Syafi'i. Tapi untuk bagi Nabi atas Nabi itu haram. Wa ma'alam syi'r wa ma yang bagilah apa? Ya itulah namanya mah. Tidak layak. Wasodaqoh, zakat haram
Nabi menerima sodako, menerima zakat itu haram. Itu. Muhammad wa'aini ila ma matta' nabi ghairuh. Nabi haram, ada orang dikasih, kalau sekarang mobil bagus, rumah bagus, pakaian bagus, Nabi memandang ada keinginan, haram, dosa Nabi kalau gitu. Kalau kita kan lihat, aduh pinginnya kayak apa, punya gitu. Ya kita mah nggak haram, kita mah. Kalau Nabi haram, memandang sesuatu yang Allah berikan yang sifatnya duniawi ke orang lain, terus Nabi pingin, itu haram. Nabi itu memandangnya itu, memandangnya. Al-mukhada'ah fil harb, Nabi haram dalam berperang, itu ada tipu muslihat, haram Nabi itu. Jadi kalau perang ya udah normal saja, nggak ada taktik Nabi mah. Ya perang ya perang gitu tuh. Mukhada'ah, tipu-tipuan dalam perang itu bagi Nabi haram. Perang ya udah sana-sana, ayo kita perang, atau pada depan gitu tuh. Iya, duel, muharabah itu Nabi mukhada'ah. Ya mukhada'ah fil harb, paling tipu menipu dalam peperangan. Itu apa? Bagi Nabi haram. Wa masku zauja al-mukarihah wa fi talaqir raghibah. Nabi punya istri. Terus istrinya itu tidak mau jadi istri Nabi, haram. Nabi itu udah, pokoknya kamu harus dari istri saya, nggak boleh. Kamu nggak mau sama saya, udah nggak apa-apa. Ya harus Nabi harus menceraikan. Harus menceraikan. Kalau ada umpamanya Nabi menikahi perempuan, terus perempuan itu tidak mau dengan Nabi, tidak boleh Nabi maksa, harus menceraikan. Dan juga wafit tolaki rohibah, ada perempuan datang ke Nabi, terus dia pengen dinikah oleh Nabi dan nikah oleh Nabi. Nabi tidak boleh mentalak, menceraikan itu. Walaupun itu menceraikan tidak boleh. Waklul karoh, wasom, wal basol. Nabi memakan makanan yang berbau, seperti jengkol, seperti apa, itu haram. Nabi mah makan makanan yang berbau itu. Kalau kita mah enak ya. Kalau kita mah enak banget itu. Tapi kalau iya, kalau Nabi haram, nggak boleh Nabi itu makan makanan yang membuat akhirnya apa? Nah, orang lain, sebab Nabi itu selalu diituin oleh malaikat. Maka malaikat itu aduh nanti bau, katanya nggak mau, takut kan menyakiti malah malaikat, maka haram Nabi memakan yang bebauan itu. Wal aklu muttaqian, Nabi haram makan sambil sandaran. Muttaqian itu apa sih? Lelayangan tuh. Ya lelendian. Menikahul khurra al-kitabiyah, Nabi haram menikahi orang merdeka yang kitabiyah. Khurrah orang merdeka, kitabiyah. Tapi kalau kita mah nggak apa-apa. Maksudnya non muslim, kita menikahi non muslim, tapi kita kitabiyah, khurrah, nggak apa-apa kita mah. Tapi Nabi haram. Makanya waktu perang Khaybar itu dapat jarahan namanya Sofiyah bin Huyai, orang Yahudi, An-Nadiriyah, orang Yahudi, suku Bani Nadir. Itu membalahkan itu putrinya rajanya, rebutan para sahabat. Akhirnya kalau Nabi udah itu mau buat saya saja, itu statusnya masih ghanimah. Akhirnya kamu nanti akan saya merdekakan kamu, saya nikahi kamu. Ya udah, ya mau masuk Islam, dia hanya mau masuk Islam, dimerdekakan, ya langsung dinikahi oleh Nabi. Ya kalau dia masih khurrah, masih terus kita haram, Nabi itu haram. Wal amat al muslimah, haram menikahi amat. Wassalat alal madin, haram Nabi mensolati orang yang punya hutang. Ada mayit punya hutang, haram Nabi mensolati itu. Sebab kan nanti kan didoain oleh Nabi ya, Allah maghfirlahu. Ya gimana dia masuk hutang, kasihan itu yang hutangnya nanti dia yang masuk surga. Iya, tadinya kan gitu. Sebab doa Nabi Allah maghfirlahu warhamhu, sedangkan masih punya hutang, udah masuk surga, gimana tuntutannya nantinya? Ya nanti dulu diberesin dulu. Sebab doanya mustajab Nabi. Kita ya doanya nggak mustajab, orang punya hutang juga disolatin aja nggak apa-apa. Orang nggak mustajab doanya. Kalau Nabi mah haram itu tuh. Ya. Tuh 2 menit lagi. Fadwail belum ini tuh.
Ya, udah langsung amma yubahulahu. Tadi sesuatu yang diharamkan udah lewat, sesuatu yang diwajibkan udah lewat, sesuatu yang diberikan oleh Nabi adalah hukmuhu li nafsi. Kalau Nabi menghukumi apapun boleh untuk dirinya mah. Apapun bebas Nabi mah. Ini enaknya gitu tuh. Tapi yang nggak enaknya tadi mau ya banyak gitu. Kalau kita kan nggak bisa hukum itu, kita menghukumi diri sendiri seenaknya itu tidak. Kalau Nabi mah bisa. Karena sahabat Ali kan yang namanya orang nikah lelaki satu, lelaki nikah dengan perempuan 4 kan nggak apa-apa. Tapi pernah sahabat Aliku nikahin Siti Fatimah terus nikahin lagi satu perempuan, perempuan oleh Nabi itu apa? Hah? Suruh dicerai. Makanya kan di sini fawa hukmuhu li nafsi wa li far'i. Nabi boleh menghukumi yang enak untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Nabi langsung sahabat Ali nikah dengan orang lain itu langsung naik mimbar. Itu maksudnya apa katanya? Seseorang dia nikah lagi. Pokoknya jangan sampai satu rumah ada dua perempuan, yang satu orang yang paling dicintai oleh Allah, satunya orang yang paling dibenci oleh. Dan kebetulan sahabat Ali itu menikahi perempuan dan itu adalah musuh Islam, walaupun perempuan tersebut sudah masuk Islam. Akhirnya Nabi ngomongnya gitu, jangan sampai di dalam satu rumah ada dua perempuan, satu itu anak dari orang yang paling dicintai oleh Allah dan satunya anak daripada orang yang paling dibenci oleh Allah. Akhirnya sahabat Ali ya sadar, udah diceraikan. Ya itu kalau secara hukum kan nggak masalah. Orang baru dua sahabat Ali itu. Sahabat Ali baru dua. Wa syahadati wa qali wa qubulih, atau menyaksikan Nabi. Terus walahu nikah bila mahrin. Nabi itu boleh nikah tanpa mahar. Kalau kita kan haram. Wa yaqitu nikahu bila wali wala syuhud. Nabi boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Udah nikah, ini istri saya, datang saksinya siapa? Walinya. Nggak perlu, kalau Nabi nikah menikahi perempuan nggak perlu saksi, nggak perlu wali, nggak perlu mahar. Nggak perlu. Walau ziyada al-arba, boleh lebih dari 4. Kalau kita ikhram, haram nikah, haram menikahkan. Tapi walahu an-nikah fil ikhram, tapi Nabi boleh nikah waktu lagi ikhram gitu tuh. Kalau kita lagi ikhram nikah nggak sah. Menikahkan orang lain kita posisinya lagi ikhram atau ikhram haji atau ikhram umur nggak sah gitu. Tapi yang Nabi sah itu tuh, nggak apa-apa. Bebas. Bebas. Iya. Sebab udah hatinya udah bersih. Kalau udah belum bersih mah nikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi nanti bisa ya. Berat ya. Iya. Udah, yang terakhir bahwa bahwa Nabi itu khusus bi syafaatil udma, itu salah satu fadhail. Khusus Nabi itu dapat apa yang diberi wewenang syafaatul udma. Wa awwalu man yaqra'u babal jannah, dan Nabi itu orang yang pertama sekali mengetuk pintu surga. Jadi pintu surga itu yang pertama masuk itu adalah Nabi kita. Sebelum Nabi kita tidak boleh. Kalau Nabi kita udah masuk, baru para Nabi boleh masuk. Kalau Rasul boleh masuk. Umat-umatnya itu hanya diawali oleh umat Nabi. Jadi walaupun umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman itu tidak boleh masuk surga sebelum semua umat Nabi masuk surga. Nah, kita kan enak walaupun hidup di zaman akhir ya, tapi masuk surganya paling awal daripada umat-umat yang dahulu gitu. Tenang aja. Ya, udah hadirin menuju jam 3.3. Ini perlu ya, mangga silakan tanggapi 1-2 lah. Pertanyaan tentang apa? Tadi tentang apa Al-Quran, agama, dan hari Jumat. Dan itu kita tahu sebenarnya hakikat itu melalui Nabi kita. Terus menjelaskan tentang hal yang diwajibkan atas Nabi, hal yang diharamkan atas Nabi, hal yang diperlukan oleh Nabi, dan hal-hal yang berupa keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi, tidak Nabi yang lainnya. Ya, lama-lamanya 7 menit lah, enggak. Allah.
masalah tadi dijelaskan disampaikan pertama tentang agama, kedua tentang Quran, ada iya, terus Jumat, yang kedua ada ya akan wujud nanti di akhirat berbentuk gitu. yang dimaksudkan Sayyidul Ayam. Pertanyaan saya pertama yang ketiga Sayyidul Ayam. Dalam komunikasi kehidupan kita dalam ada orang berhubungan sholat, sholat di masjid. Sedangkan Allah berfirman Sayyidul Ayam itu adalah hari yang Allah tetapkan adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah yang mencari bertiga itu Ayam itu untuk kehidupan bertiga kepada umat Sudah jelas ya? Iya. Jadi tentang Sayyidul Ayam. Ada hari Jumat dalam satu minggu semenjak dari awal diciptakannya langit bumi, bahwa satu tahun itu 12 bulan. Lah, terus hari itu ada 7 hari. Dan sebenarnya hari Jumat itu diberikan kepada umat-umat yang lain, tapi semuanya meleset diberikan kepada umat Nabi Musa. Milihnya apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya udah diberikan kepada Nabi Isa, milihnya hari Ahad, Minggu Ahad. Iya. Semenjak dahulu sebenarnya namanya hari Jumat itu udah luar biasa, bukan dari zamannya Nabi saja. Sebenarnya hari Jumat itu semenjak zamannya Nabi Adam udah luar biasa. Tapi diberikan selalu meleset umat-umatnya itu. Tapi pas diberikan kepada umat Nabi, ya udah, kalau umat Nabi kan samaina watona. Akhirnya dikasih yang terbaik itu hari Jumat. Sayyidul Ayyam wa lailuhu sayyidul layal. Siangnya itu adalah Sayyidul Ayyam, malamnya Sayyidul Layal, rajanya itu. Bahkan ada sebagian ulama rojjaha ba'duhum lebih mengutamakan hari Jumat, malam Jumat daripada Lailatul Qadar. Ada itu. Itu. Jadi hari Jumat dan Lailatul Qadar, ada ulama lebih mengunggulkan hari Jumat daripada Lailatul Qadar. Nah ini kan berarti kan kita kan tiap minggu ya ada Lailatul Qadar, itu bahkan lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kita mah biasa-biasa saja. Pas bulan Ramadan, ya iya, cari Lailatul Qadar, wah nih gitu-gituan. Tiap minggunya ada yang menurut ulama itu lebih utama daripada biasa-biasa saja, kan aneh. Makanya jangan sampai ya memang sih dengan keimanan. Kita memandang hari Jumat itu seperti apa itu dengan keimanan. Dan kita cuma menyaksikan ulama-ulama yang Masya Allah gitu tuh hari Jumat berangkat paling awal, terus pulang paling akhir menjelang asar, terus baru balik nyampe rumah, berangkat lagi ke rumah sholat asar. Kiai sepuh itu zaman dulu bisaan kata saya. Kadang-kadang kita malu ya, cuma mengakui saja. Maaf, kita yang muda-muda itu seperti ini. Udah, itu tentang, makanya salah satu ketamanya al-Jum'at ila Jum'at kafaroh bainahuma. Barang siapa yang selamat hari Jumatnya akan selamat. Ida salimatil Jumat salimat sairu ayam. Bila Jumat selamat kita, insya Allah untuk hari-hari yang lainnya akan selamat. Kalau terjadi hari kiamat juga hari Jumat. Maka untuk hari Jumat ya jangan sampai kita ada kesempatan kebaikan lakukanlah gitu. Ya. Ya, gimana? Jadi tentang ayat-ayat seperti ini, tadi Nabi kita ayat disebut sampai menguasai ide kamu gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan yang tadi pertama. Yang kedua tentang yang meninggal, tadi ada yang meninggal. Kan kebanyakan orang kadang panggil kami, jadi ada yang apa Nabi itu gimana. Terus yang ketiganya pas haram berlari dari
perang-perangan kan saya itu kan Nabi yang udah tapi ada cucunya Abu Muthalib, kenapa pakai Abu Muthalib itu kakeknya? Pertama tadi Nabi kan bebas menghukumi seenak, kasarnya masa enaknya sendiri. Tapi kenapa ada Al-Quran ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallahu lak tabtaghi mardota azwajik, gitu kan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallahu lak, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Tabtaghi mardotik, cuma dapat kesenangan istrimu, gara-gara kamu pengen dapat seneng istrimu, kamu haramkan apa yang Allah halalkan. Lah, itu aja mengharamkan atas dirinya sendiri. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu semuanya kan mengandung seperti, makanya di sini nih. Wa sholatuhu fin nafli qaidan fi ajrihi ka sholati fi wukuf wala yajujun itu bismi. Salat Nabi salat sambil duduk. Sambil duduk. Itu pahalanya penuh. Beda dengan kita. Kita mampu berdiri, salatnya sambil duduk, salat sunnah. Pahalanya penuh. Sebab untuk mengajarkan saya, sholat sunnah sambil duduk itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau nabinya apa? Berdiri terus sholat sunnah itu. Wah ya, itu ulamanya itu wajib kalau mampu sholat sunnah walaupun sunnah harus berdiri. Tidak repot gitu tuh. Tapi Nabi sholat sunnah duduk, akhirnya kalau sholat sunnah sambil duduk, walaupun dia mau berdiri tetap tapi pahalanya. Tapi Nabi mau penuh untuk syariat. Berarti Nabi pernah nggak buang air kecil sambil berdiri? Betul Siti Aisyah, kalau kamu ada yang mengatakan Nabi buang air kecil sambil berdiri, jangan percaya siapapun yang mengatakannya. Tapi Abdullah bin Mas'ud pernah menyaksikan dengan mata kepala. Yang itu pernah buang air kecil sambil berdiri. Ya itu bagi Nabi, ya tetap itu adalah suatu pahala, bukan kemakuan. Kalau kita mampu sambil bukan kita sambil berdiri itu mampu. Sunnahnya sambil jongkok. Lah kalau bapaknya Nabi tidak pernah, nanti kalau ulama itu menghukumi wajib. Tapi Nabi pernah sambil berdiri. Hukumnya mampu. Kan enak jadinya tuh ya. Ya begitu pun dengan apa? Kasusnya gini. Itu istri Nabi itu kan punya kelompok-kelompok. Ini kelompok Aisyah, ini kelompok Sofia, ini. Kalau istrinya banyak juga nggak itu punya kelompok-kelompok. Karena satu waktu yang itu minum madu. Lah akhirnya pas minum madu, nanti sehabis ini akan ketemu dengan yang lainnya. Akhirnya Nabi itu udah, saya mulai sekarang tidak akan minum lagi. Itu mengharapkan atas dirinya sendiri demi ridho dari yang lainnya gitu. Yang lainnya itu sekadar itu adalah apa? Firman Allah bahwa bukti bahwa Nabi itu apapun syarat yang dia buat itu apa benar-benar dari Allah. Dengan adanya kasus tadi. Kalau itu buatan Nabi, masa kesalahan dirinya sendiri diperlihatkan. Dengan diperlihatkan seperti benar akuan itu dari Allah, bukan dari Nabi. Ya ayuhan Nabi, lima Tuhan. Wahai Nabi, kenapa Allah haramkan? Ma'akhallallahu apa yang Allah telah halalkan. Dengan ayat ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan. Kalau buatan Nabi tidak mungkin ini akan diabadikan kasus seperti ini. Itu hikmahnya kan seperti itu. Jadi hikmahnya berbeda apa ada yang terjadi itu. Nah, yang diharapkan apa padahal itu kan mati. Tetap tadi marbotas. Jadi apapun yang terjadi kepada anak, apalagi itu dihidupan dalam
Al-Quran itu justru pembuktian bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentang masalah apa Abu Talib bayar hutang, bayar hutang. Iya, mayit dia belum meninggal, tapi apa udah meninggal tapi udah pasti punya hutang. Ya kalau kita syariatkan apalagi apa dia selamat dia muslim, kita wajib mensolati. Dan itu kan cuma sekedar dosanya dosa hak adami. Kecuali kalau dia murtadnya haram. Selama dia muslim wajib disolati. Nah dalam kasus Nabi saya tidak mau melatih kecuali kalau dia ini dibayar itu untuk memperlihatkan betapa kasus tentang piutang kalau kita meninggal itu sangat berat bisa jadi hijab untuk terkabulnya doa. Makanya untuk kita tradisi ulama-ulama kita jadi sebelum meninggal ya tentukan dulu ahli warisnya. Kalau mau punya hutang sudah saya tanggung sama ahli waris sudah mau udah bebas dari hutang piutang. Kamu punya hutang saya yang menanggung ahli waris gitu. Cara para ulama itu. Ya misalkan itu jangan waktu sudah dikubur, tapi sebelum disolatkan itu, kalau dia punya hutang piutang, ini keluarga udah siap akan membayar. Istilahnya ikhalah, bahasa fikihnya dilider, khiwalah ya, bahwa diliderkan, udah punya khiwalah, supaya mayat itu bebas dan punya hutang. Sebab kalau masih punya hutang, ada nikahnya, itu bisa terhijabnya doa terutama doa untuk diampuni mayat tersebut. Terus yang terakhir tentang bahwa waktu perang itu tuh sebenarnya kalau dikatakan kalau disyairkan bisa syair anak Nabi jumlah kadim anak Abdul itu masuk pada bahar sebenarnya. Tapi kan Nabi kan waktu menendangkannya itu bukan dengan menendangkan dengan seperti kata-kata nasah anak Nabi jumlah kadim anak Abdul. Kenapa beliau padahal si beliau itu anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa dikatakan anak Nabi juga ketik anak Abdul Muttalib? Nah, dalam bahasa Arab kan seperti Imam Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa Maliki. Padahal si Imam Ibnu Malik itu bukan bapaknya tapi kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi kenapa? Qala Muhammadun wa Malik berkata Muhammad bin Malik, padahal si Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi juga Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan karena apa? Karena ada saja Nabi Kadib bayar Abdul Muttalib. Tapi kalau tidak Abdul Muttalib tidak ada sajanya. Kalau Nabi Kadib anak Abdul itu kan perang. Ya, anak Nabi Kadib anak Abdullah itu ada Nabi juga Kadib anak Abdul Muttalib. Dan juga ada ya hanya ke bawah otomatis. Ya terus juga waktu itu Nabi itu kenapa? Pertama waktu beliau kan terlahir udah yatim. Terus diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib dan beliau dikenal dengan Ibnu Abdul Muttalib. Abdul itu sebab yang mengasuh dia itu kakeknya. Makanya waktu Nabi ada hujan dari satu kaum Nabi hujan kerumputan mati semua ingin turunkan hujan Nabi doa langsung itu dalam seketika itu yang tadinya tidak ada mendung tidak langsung itu mendung hujan turun seketika itu juga terus apa terlalu banyak. Akhirnya Pak ngomong lagi, orang Nabi udah diberhentiin, ini terlalu banyak ini. Banjir semua ini nantinya banjir. Kata Nabi Allah Maha langsung itu yang namanya hujan lari semua. Gila. Tapi aduh, kalau ada kakek saya ya, Abdul Muttalib hanya bangga cucunya bisa seperti ini. Kalau kakek saya menyaksikan cucunya bisa seperti ini, kayaknya bangga ini.
Itu kenapa yang pakainya? Yang gitu kan tuh bahasanya itu. Bukan bapaknya gitu tuh. Kalau kakek saya menyaksikan cucunya dia seperti ini kayaknya bangga gitu. Ya udah, kami udah punya waktunya udah habis gitu. Yang mudah-mudahan kita tambah kecintaan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Cukup lewat Nabi kita mengetahui Al-Quran. Dengan lewat Nabi kita tahu akan agama. Lewat Nabi kita tahu tentang keistimewaannya hari Jumat. Sebab 3 hal ini nanti di akhirat yang akan membantu kita, yang akan menghilangkan rasa lapar, rasa haus kita, akan membuat kita itu suka cita waktu posisinya di alam maksa. Yang 3 ini kalau kita tidak pernah menelantarkan hak-hak 3 Quran, hari Jumat, agama, maka dengan tidak terasa walaupun di alam maksa lamanya itu 50.000 tahun, kita cuma rasanya sekejap saja. Kalau kita tidak menelantarkan 3 hak tadi, hak Al-Quran, hak agama, hak Jumat. Kita tahu-tahunya ada di surga. Kenapa bisa 50.000 tahun? Sebab untuk dari satu nabi ke nabi saja itu perlu 1000 tahun. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000 tahun, ke Nabi Isa 1000, Nabi Muhammad 1000 tahun. Itu prosesnya itu. Jadi 50.000 tahun. Tapi kalau kita tidak mengenalkan 3 hak tadi, Al-Quran, agama dan hari Jumat, insya Allah kita semuanya akan bersama kumpul dengan Nabi Muhammad.